Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan tentang administrasi kurikulum. Di dalam administrasi kurikulum ini yang akan kami sampaikan ada 4 poin. Yang pertama, pengertian administrasi kurikulum, bentuk-bentuk kegiatan administrasi kurikulum, jenis-jenis dokumen administrasi kurikulum, dan yang keempat, ada bentuk dan format administrasi kurikulum. Ya, langsung saja. Untuk pembahasan yang pertama, yakni apa sih pengertian administrasi kurikulum itu? Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang tersusun atas kata ad dan ministrar. Kata ad memiliki artian yang sama dengan kata to, yang mana dalam bahasa Inggris itu artinya ke atau kepada. Sedangkan kata ministrar sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Kemudian, untuk yang kurikulum secara etimologis, istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin juga, yaitu kurikuler, yang memiliki makna jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata kurikulum pendidikan biasa disebut dengan manhaj al-dirosah. Manhaj ad-dirosah. Nah, dalam Kamus Tarbiyah merupakan seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi, pengertian dari administrasi kurikulum merupakan semua proses kegiatan yang telah direncanakan secara sistematis serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian, untuk pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang bentuk-bentuk kegiatan administrasi kurikulum. Nah, terdapat beberapa bentuk kegiatan dalam administrasi kurikulum. Di antaranya yang pertama itu ada perencanaan, kemudian yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat itu evaluasi. Baik, yang pertama yakni perencanaan. Ya, di dalam perencanaan kurikulum itu terdapat masalah tanggung jawab untuk menentukan harus bagaimana bentuk kurikulum itu. Siapa yang merencanakan? Nah, di situ terdapat pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ini ada struktur program, kemudian yang kedua ada penyusunan jadwal pelajaran, kemudian ada penyusunan kalender pendidikan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada pembagian tugas guru, kemudian ada pengaturan atau penempatan siswa, dan yang terakhir ada penyusunan rencana mengajar. Kemudian bentuk yang kedua yakni pelaksanaan. Nah, keberhasilan kurikulum bisa diukur dari sejauh mana peserta didik itu bisa menguasai materi pelajaran yang tertuang di dalam kurikulum dan yang telah diajarkan. Terdapat beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama ada pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum. Kemudian kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Kemudian, kemampuan untuk menerjemahkan tujuan-tujuan khusus kepada kegiatan pembelajaran. Kemudian bentuk yang ketiga ini pengawasan. Nah, pengawasan kurikulum yang terdapat pada pengembangan kurikulum itu terdapat proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan membangun pedoman instruksional. Pedoman kurikulum meliputi latar belakang yang mengisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, silabus yang berisi mata pelajaran secara rinci yang diberikan. Kemudian yang pedoman instruksional ini didapat atas usaha pengajaran untuk menguraikan isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pelajaran dalam kelas. Kemudian yang bentuk kegiatan administrasi kurikulum yang keempat yakni evaluasi. Evaluasi kurikulum ini dijadikan untuk mengoreksi kinerja kurikulum secara keseluruhan dari berbagai kriteria.
Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yakni tentang jenis-jenis dokumen administrasi kurikulum. Nah, dokumen administrasi kurikulum ini tuh meliputi yang pertama dokumen kurikulum, yang mana dokumen kurikulum itu meliputi cover, SK penetapan kurikulum, halaman pengesahan kurikulum, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 standar kompetensi, bab 3 struktur kurikulum dan pengaturan beban belajar, bab keempat kriteria-kriteria, bab kelima kalender pendidikan, SK tim penyusun kurikulum, dan SK penetapan KKM. Kemudian yang kedua, ini ada pedoman akademik madrasah yang meliputi 6 bab. Yang pertama, bab pertama ketentuan umum, bab 2 pelaksanaan proses pembelajaran, bab 3 presensi peserta didik, bab 4 penilaian hasil belajar, bab 5 pengembangan diri dari ekstrakurikuler, bab ke-6 hak dan kewajiban peserta didik menggunakan fasilitas belajar, bab ke-7 layanan konsultasi peserta didik, bab ke-8 mutasi peserta didik, dan bab ke-9 penutup. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yakni dokumen administrasi kegiatan belajar mengajar. Itu meliputi analisis jumlah pelajaran, program tahunan, program semester, kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kemudian silabus layanan kelas, kartu soal pilihan ganda, kartu soal isai, rencana pembelajaran remedi, rencana ujian remedi, daftar hadir pembelajaran remedi, SOP manajemen kedisiplinan siswa, jurnal pembelajaran, dan buku catatan harian kelas. Kemudian yang selanjutnya dokumen administrasi penyelenggaraan ujian nasional atau ujian madrasah yang mana meliputi checklist administrasi penyelenggaraan UN, SK pedoman penyelenggaraan atau prosedur operasi standar UN atau UM, dan surat tugas. Kemudian selanjutnya ada dokumen RKM, Rencana Kerja Madrasah, yang meliputi cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 visi misi dan tujuan madrasah, bab ketiga kondisi madrasah saat ini, bab keempat tentang program kerja madrasah, dan bab kelima rencana anggaran madrasah. Selanjutnya yakni bentuk dan format administrasi kurikulum. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, dokumen kurikulum yang berisi tentang format cover dokumen kurikulum, SK penentuan kurikulum, format halaman pengesahan kurikulum, format halaman kata pengantar, format halaman daftar isi, format halaman SK tim penyusun kurikulum. Kemudian poin yang kedua ada format pedoman akademik madrasah. Poin yang ketiga ada administrasi KPM yang berisi tentang format analisis jumlah jam pelajaran, program tahunan, format dokumen program semester, format dokumen jurnal pembelajaran. Kemudian untuk yang poin keempat, yakni administrasi penyelenggaraan ujian nasional atau ujian madrasah yang berisi format checklist administrasi penyelenggaraan UN, format dokumen RKM. Nah, cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.